langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah yang singkat ini kita mengambil judul dua tetesan air yang sangat mahal di sisi Allah. Sebagai hamba Allah kita ingin dan tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dua tetesan air yang mahal itu, agar kita dalam hidup yang hanya sebentar ini dapat merasakan dan menikmati tetesan air itu. Ma min qatratin ilallahi ta'ala min qatratain. Tidak ada tetesan yang lebih disenangi, disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada dua tetesan. Pertama adalah qatratil dam'i fi sawadil laili. Tetesan air mata di kegelapan malam. Yang kedua, wa qatratil damin fi sabilillah. Tetesan darah di peperangan membela agama Allah. Perang fi sabilillah barangkali kita tidak semua yang duduk di sini, tapi kesempatan emas yang disebutkan oleh Allah tetesan air mata di kegelapan malam. Apalagi kita berada di ujung-ujung tahun ini, di bulan-bulan yang Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Khususnya Dzulhijjah banyak yang datang kepada Allah. Kadang-kadang 20 tahun, 27 tahun. Banyak cerita yang kita dengarkan. Kadang-kadang dia tukang sampah, tukang parkir, sekian puluh tahun dapat menunaikan ibadah haji. Dan itu biasanya di malam-malam sunyi-sepi dia datang dengan Allah. Yang Allah menunggu kedatangan hamba-hamba pilihannya. Di ujung malam, di saat-saat orang sudah tidur lelap, Allah yanzilu rabbuna ila sama'i dunya salatu akhirul lail. Tiap malam Allah datang menemui kita di rumah. Kalau ada yang ingin curhat, ingin ngomong dengan Allah, di sepertiga malam menjelang subuh. Itulah ahli-ahli ibadat yang insya Allah saudara-saudara yang duduk di masjid ini termasuk kelompok ini, yang sengaja untuk masuk ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyama ataka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam sunyi sepi ada orang, dia bangun, dia mengambil wudu, dia mendangkan sejadah, dia jadi hubungan timbal balik, dia melakukan salat tahajud yang mana diperintahkan oleh Allah supaya kamu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salat tahajudnya, dalam doa-doanya kepada Allah, ada sesuatu yang dimintanya kepada Allah. Yang dimintanya itu dari hati yang dalam, yang kadang-kadang tak sampai hati, berbicara pun tidak lagi. Saudara, kalau sudah rusuh di hadapan Allah, apa yang kita minta kadang-kadang tak terumur lagi, hanya air mata saja. Ya ibadi, tafarrau li ibadati. Hambaku, aku ada sisimu, apa yang kau minta? Katakanlah. Dalam air itulah, dalam sholat itulah air mata turun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beres kata Allah, aku akan mengabulkan kamu. Mudah-mudahan saudara-saudara ini kesempatan emas, kena hidup sebentar, hanya 60 tahun di sini, dan di sini tempat meninggal dunia. Tempat kita tinggal di akhirat. Man amana billah wal yaumil akhir. Insyaallah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, tetesan air mata itu yang terasa oleh yang bersangkutan di mata Allah, di hadapan Allah, di sisi Allah amat sangat mahal, karena terjadi hubungan timbal balik di hamba di bumi yang kecil seperti sebutir pasir.
Allah mengatur alam semesta raya ini, planet-planet, bintang-bintang, beribu berjuta miliar besar di bumi. Tapi ada yang datang di bumi ini di malam hari, menyatakan sesuatu di hadapan Allah, diladeni oleh Allah. Air mata itu sangat mahal. Tetesan air mata itu sangat mahal. Kadang-kadang tangis menyesali dosa-dosanya. Terima dengan dosa-dosa ya Allah. Kalau kau tidak mengampuni ya Allah, aku hamba yang banyak dosa ya Allah. Kadang-kadang tangis itu adalah menemukan Allah. Itu namanya orang ma'rifatullah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah menangis. Wabki ala tu'atika. Menangis diri ya Allah. Kalau kau tidak ampun, siapa lagi ya Allah? Wasi al-maghfirah. Itu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas saling min khasyatillah. Takut dengan Allah. Takut ya Allah, takut. Apalagi di akhirat, di dunia sudah takut ya. Kalau ada tempat di akhirat yang Allah menyebutkan, rumahmu di akhirat yang dariku, laksana hatimu di dunia ini yang dariku. Bagaimana hati? Terserah dengan kita masing-masing. Ada hati yang tertutup, ada hati yang tertutup, tapi ada yang terhijab, tapi ada yang kasyaf. Hati yang kasyaf, kalau menemui Allah, saudara-saudara, itulah kelezatan yang indah yang dirasakan oleh seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tangis susu sedang beribadah kepada Allah. Pada saat itu dia merasa betul bahwa dirinya dalam titik nol. Titik la haula wala quwwata illa billah. Apapun yang dilakukan seperti dia melakukan orang yang seolah-olah mati, bergerak sedikit, melihat sedikit, mendengar sedikit, berucap sedikit, rupanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus dalam beribadah kena nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kami syukur memperoleh nikmat dari Allah. Umpamanya saja dia sekian puluh tahun menunggu untuk pergi haji, tahu-tahu dia dijadikan oleh Allah dapat berangkat, porsinya diterima, diumumkan dia bisa berangkat dengan porsi itu. Dia sujud di malam hari, ya Allah, aku mau tidak Allah baik, aku akan datang ke kota suci ya Allah. Darah tangis seperti itu adalah tangis air mata iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita kepengen yang seperti itu, dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis dari Abu Darda, Allah yang dekat dengan Allah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihkan yang empat dengan yang empat. Jadi kalau yang empat ini dipadai terasa ada pada orang yang bersangkutan, insya Allah akan terjadi hubungan yang terbaik dengan Allah. Apa yang empat itu? Pertama adalah wujuhakum bima a'yunikum. Bersihkan mukamu dengan tetesan air mata. Kalau yang menangis di hadapan Allah, menggelitik air mata, amat sangat mahal. Dan disebut ada Rasulullah, wujuhakum bima a'yunikum. Bukan yang lain-lain untuk membersihkan, bukan kesalahan. Membersih dengan air mata yang sedang kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lisanakum bidzikri mautakum. Bersihkanlah bibirmu, mulutmu dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Tak pernah putus, saudara. Ya Allah. Kadang-kadang berucap, kadang-kadang terasa, kadang-kadang sir. Kadang-kadang apa yang dilihatnya menjadi syahid, menjadi saksi, menjadi juru bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siap-siap apa yang dilihatnya berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibirnya selalu basah untuk ingat dengan Allah. Dan memang orang yang paling teduh hatinya adalah orang yang banyak mengingat Allah. Tidak putus-putus mengingat Allah. Kena ditarik, dijazbah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nurubikum bitaubati dzunubikum.
Bersihkanlah kotoran-kotoran dosa-dosa yang menempel di hatimu dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling disayangi Allah adalah orang senantiasa untuk istighfar kepada Allah, untuk tobat. Bagi Rasulullah barangkali istighfarnya paling tidak 100 kali sehari itu sunat, karena beliau masuk tidak punya dosa. Bagi kita pengikutnya ini tidak ada yang sunyi sepi dari dosa dan kesalahan. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Segera jangan ditunda-tunda, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat. Sebutkan tubna ya Allah, tubna ya Allah, wajibkan aku tobat ya Allah, mengabali diriku ya Allah, ini apa di sini ya Allah. Dengan hati ya Allah, terlintas di hatiku ingin berbuat yang kau tidak senang dengan aku. Dunubakum bitawabati dunubikum, bersihkan kotoran-kotoran dosa yang melekat di hatimu. Kalau sudah terbuka, maka yang hijab jadikan oleh Allah menjadi kasyaf. Kalau kasyaf, saudara, kasyafna an ridha'aka babasaraka yawmal hadid. Wajahnya penuh iman, hatinya khusyuk, hidupnya sederhana. Apa yang dilihatnya? Menjadi juru bahasa, menjadi syahid, karena dia menjalankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, wa qulu bikum min khasyatillah. Bersihkanlah hatimu dengan benar-benar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada keempat ini, mudah-mudahan kita termasuk ini. Wasdona suka nafsi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi hamba yang dalam dunia ini rindu untuk kembali kepada Allah. Hatinya sudah terbuka, tidak ada dinding lagi, lapang dadanya. Wajahnya penuh iman, hatinya khusyuk, hidupnya sederhana, tidak galau lagi, tidak stres lagi, tidak macam-macam lagi. Kalau kita menonton TV, mendengarkan seolah-olah stres kalau yang ngomongnya saudara-saudara ya, tapi saudara-saudara yang dekat dengan Allah sejuk rasanya. Mudah-mudahan kita menjadi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Mana abaliko Allah abaliko abu. Siapa yang ingin menjumpai aku ladeni kamu untuk menjumpai aku, karena aku juga rindu dengan kamu. Saudara, kalau menetes air mata itu, Allah memanggil mereka Jibril. Jibril sini. Aku mencintai si hamba binti si hamba, siapa binti hamba. Barangkali di masjid Baitullah ini. Jibril terkejut. Aku juga ya Allah. Seluruh jajaran malaikat ikut Jibril mencintai si hamba itu. Kadang-kadang burung terbang pun mencintai. Air di dalam kolam juga mencintai. Alam ini mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sesekali dalam hidup yang sangat terbatas ini kita ada tetesan air mata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizina amin. Wa dakhalna wa iyyakum fi ibadis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Allah berjanji dengan kaum mukmin dan mukminat. Ada yang indah, taman-taman surga, mengalir sungai di dalamnya, kekal di dalamnya. Allah menjadikan tempat kediaman yang indah, taman-taman Aden. Akan bersama dengan Rasulullah SAW, keridhaan Allah amat besar. Itulah kejayaan yang gemilang. At-Taubah ayat 72.
Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana bihi tilawatan fi dzikril hakim wa nurana wa fi jannatin na'im wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamar rahimin. Alhamdulillah baikil umam bari'in nasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah dzul juri wal karam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Innallaha amarakum bi amrin bada bi nafsi wa tanna min malaikati kursi wa ayatil mu'minina min ibadihi. Faqala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa du'ahu ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anisatil kiram wa nittabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzatil islam wal muslimin wal kafar wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.